Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrani, NIM E 2019-1040. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, baik, saya di sini akan menyimak tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI, yaitu tentang peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Nah, yang pertama, berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Safa Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, lahir pada tahun 104 Hijriah dan meninggal pada tahun 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Humaimah atau Yordania, dijadikan pusat perencanaan. Yang kedua, Kufa atau Irak sebagai kota penghubung. Dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Nah, selanjutnya Khalifah dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abul Abbas As-Safa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Abul Abbas adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Safa, pengalir darah, karena ia mengancam bagi orang yang menantangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Nah, selanjutnya yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Nah, ada 8 kebijakan Abu Ja'far Al-Mansur ini. Yang pertama, pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ctesiphon, bekas ibu kota Persia. Yang kedua, membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan memenuhi angkatan bersenjata. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang kelima, di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkut wazir sebagai koordinator departemen. Yang keenam, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Yang ketujuh, menambah tugas jawatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. Yang kedelapan, menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid pada tahun 170 sampai 139 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Yang pertama, belusukan. Yang kedua, sangat memperhatikan ilmuwan dan kebudayaan. Yang ketiga, sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Yang kelima, sangat mementingkan sarana prasarana. Yang keenam, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Yang ketujuh, pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta kesastraan berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Selanjutnya yang keempat, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun
pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Yang pertama, pertanian berkembang pesat. Yang kedua, kafilah datang kembali ramai. Yang ketiga, lintas dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir dan jalur laut dari Teluk Persia kembali ramai. Yang keempat, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Yang kelima, menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Yang keenam, pernah mengirim utusan kepada Raja Roma Leo Armenia untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Yang ketujuh, wilayah Islam terus bertumbuh. Selanjutnya, poin ketiga, runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Ada dua faktor. Yang faktor pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, yang faktor internal ada 5 faktor. Yang pertama, mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelahnya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Nah, selanjutnya yang faktor eksternal ada 3 faktor. Yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mughal di bawah pimpinan itu lakukan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hukagу menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Nah, setelah kita mempelajari peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah, kita bisa mengetahui bahwa masa Abbasiyah ini merupakan masa pemerintahan umat Islam yang merupakan masa keemasan dari kejayaan dari peradaban Islam yang pernah ada masa Abbasiyah, masa Bani Abbasiyah ini. Kekayaan negara melimpah ruah dan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Namun di akhir pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah mengalami keterpurukannya yang sangat parah. Hal ini disebabkan dari tentara serangan Mughal yang telah menghancurkan pusat peradaban Islam di Baghdad dan menghancurkan pusat ilmu pengetahuan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.